Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama kami dalam siaran Klobak, kabar layanan online bagian kepegawaian dan hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang dalam channel pembelajaran Belajar Bersama ASN. Sahabat ASN, dalam beberapa video sebelumnya, kami telah menjelaskan perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan, di mana tahap 1 sampai dengan tahap ketiga merupakan hasil kerja yang akan dicapai pada level organisasi. Kemudian tahap keempat yaitu strategi pencapaian hasil kerja antara pimpinan dengan struktur jabatan di bawahnya. Identifikasi dari strategi pencapaian hasil kerja ini akan digunakan untuk membagi peran pegawai yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, yaitu tahap kelima dari perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP, membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja. Sahabat ASN, dalam tahap kelima ini, yaitu membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja, di mana hasil identifikasi strategi pencapaian hasil kerja digunakan untuk membagi peran kepada pegawai, di mana pegawai bertanggung jawab baik secara mandiri maupun dalam tim kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, keahlian dan atau keterampilan yang dimilikinya, serta kualitas dan tingkat kendali. Kualitas dan tingkat kendali dapat kita jelaskan yaitu 1. Outcome antara, yaitu hasil, manfaat, dampak yang diperoleh dari penyelarasan dengan metode direct cascading. Yang kedua, output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil atau keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana hasil kerja. Yang ketiga, yaitu output dengan tingkat kendali sedang, yaitu hasil atau keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana hasil kerja dan selain pemilik rencana hasil kerja. Yang keempat, yaitu output dengan tingkat kendali tinggi, yaitu hasil atau keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana hasil kerja. Bagi pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim atau sebutan lainnya, peran dan hasil sebaiknya mencerminkan paling kurang output kendali sedang. Bagi pelaksana, peran dan hasil sebaiknya mencerminkan paling kurang output kendali tinggi. Bagi pejabat fungsional yang bukan merupakan ketua tim, peran dan hasil sebaiknya mencerminkan output dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Sahabat ASN, berikut adalah beberapa ketentuan untuk membuat sebuah matriks peran hasil yang terkait dengan penugasan. Sebelum memperoleh penugasan, masing-masing pegawai wajib mengetahui kedudukan penempatan pegawai dan pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pejabat penilai kinerjanya. Kemudian pegawai dapat memperoleh penugasan secara individu atau dalam tim kerja. Selanjutnya, penugasan kepada pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan, serta dengan memperhatikan kedudukan dan struktur organisasi pada masing-masing instansi pemerintah. Penugasan kepada pegawai dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penunjukan dan sukarela. Jadi, penugasan ini dapat berupa penunjukan dari pimpinan kepada pegawai bersangkutan atau pegawai yang bersangkutan secara sukarela mengajukan dirinya untuk melakukan suatu tugas yang bermanfaat bagi kinerja organisasi. Apabila penunjukan dilakukan oleh pimpinan yang bukan merupakan pejabat penilai kinerja, maka penunjukan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada pejabat penilai kinerja pegawai yang akan ditunjuk untuk mendapat persetujuan. Penugasan kepada pegawai tidak hanya dilakukan untuk penyusunan SKP di awal tahun kinerja saja, namun dapat berkembang sesuai kebutuhan organisasi pada tahun berjalan. Mekanisme pemberian penugasan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah.
Setelah memahami ketentuan terkait penugasan, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat matriks pembagian peran dan hasil. Matriks pembagian peran dan hasil bertujuan untuk memastikan setiap strategi pencapaian hasil kerja telah diintervensi oleh individu pegawai jika dilakukan secara mandiri maupun oleh ketua tim kerja jika dilakukan dalam tim kerja. Matriks pembagian peran dan hasil adalah sebuah tabel yang mengidentifikasi peran hasil setiap pegawai untuk mendukung pencapaian hasil kerja pimpinannya dan harus mencerminkan pencapaian atau hasil. Jadi, mencantumkan bahasa hasil. Dalam hal pembagian peran dan hasil melibatkan pegawai dari lintas unit kerja atau lintas instansi pemerintah, maka peran pegawai yang berasal dari unit kerja atau instansi pemerintah lain tersebut terekam dalam matriks pembagian peran dan hasil pada unit di mana pegawai tersebut ditugaskan. Sahabat ASN, berikut kami berikan beberapa contoh matriks pembagian peran dan hasil. Sahabat ASN, berikut contoh dari matriks pembagian peran dan hasil. Pertama kita lihat ada beberapa kolom, yaitu kolom nama pegawai, dituliskan nama pegawainya, mulai dari nama pegawai ya, dalam hal ini kami memberi contoh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, merupakan pimpinan unit kerja mandiri. Terus ke bawah yaitu yang dibagi peran hasilnya, yang merupakan struktur jabatan di bawahnya. Kemudian ada jabatan, yaitu diisi nama jabatannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang ya. Berikutnya yaitu jabatan dengan struktur jabatan satu tingkat di bawahnya yang dibagi peran hasilnya. Kemudian ada kolom outcome antara output layanan yang berisi berupa ukuran atau indikator kinerja individu. Yang paling atas adalah indikator kinerja individu dari pimpinan unit kerja mandiri. Kemudian dibagi peran hasilnya, di mana kolom di bawahnya menunjukkan indikator kinerja individu ya, yang mendukung daripada indikator kinerja individu di atasnya, yaitu IKI ya, dari pimpinan unit kerja mandiri dan seterusnya. Dan berikutnya ada kolom tugas tambahan. Di sini sahabat ASN kami berikan contoh, misalkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten itu mempunyai peran, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang dan jasa, kemudian meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi, meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan, meningkatnya budaya mutu pendidikan, meningkatnya pengelolaan kinerja pegawai, meningkatnya pengelolaan keuangan APBN, meningkatnya profesionalitas guru, dan seterusnya. Jadi dapat kita lihat bahwa bahasa yang digunakan adalah menunjukkan output tingkat kendali rendah, di mana menunjukkan hasil kerja yang akan dicapai pada level organisasi. Kemudian kita turun ke struktur jabatan di bawahnya, yaitu peran hasilnya. Di sini dapat kita lihat yaitu tindak lanjut terhadap surat masuk terlaksana dengan tepat waktu dan sesuai SOP.
Kemudian pengiriman dokumen secara elektronik terlaksana sesuai SOP, pengarsipan surat ke dalam e-dokumen terlaksana sesuai SOP. Ini merupakan peran yang diharapkan dari kepala subbagian tata usaha. Dan seterusnya. Kemudian ada contoh dari peran dari kepala seksi bimbingan masyarakat Islam. Misalkan penilaian kinerja penyuluh agama terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Pembinaan terhadap penyuluh agama terlaksana secara komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan terdata sesuai ketentuan yang berlaku, dan seterusnya. Lalu ada kepala seksi pendidikan madrasah, di mana perannya yaitu madrasah yang menerapkan budaya mutu terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian siswa atau santri madrasah yang mengikuti kompetisi nasional atau internasional terfasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan seterusnya. Berikutnya misalkan kita ada jabatan fungsional ya, yang dapat cascading ya, secara langsung atau direct cascading dengan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten. Dan dilihat karakteristik jabatannya, jenjang jabatannya, lalu karakteristik organisasinya. Apabila dia dapat berbagi peran langsung kepada kantor Kementerian Agama kabupaten, maka dimasukkanlah di pembagian peran dan hasil ini. Ini contoh analis SDM aparatur. Misalkan perannya yaitu dokumen analisis instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu sosialisasi penyusunan SKP baik secara tatap muka maupun melalui media sosial terlaksana secara komprehensif. Lalu dokumen analisis kualitas hasil laporan pengelolaan kinerja pegawai tersedia sesuai ketentuan yang berlaku, dan seterusnya. Lalu ada juga jabatan fungsional analis APK APBN dengan peran yaitu dokumen analisis pengelolaan keuangan APBN tersedia sesuai ketentuan berlaku, dan seterusnya. Dan contoh terakhir pada peran hasil yang pertama ini yaitu pengawas madrasah yang mendapat peran dokumen analisis program pembimbingan dan pelatihan profesional guru tersedia sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi dapat kita lihat sahabat ASN, bahasa yang digunakan adalah bahasa hasil atau output ya, dengan tingkat kendali sedang. Kemudian matriks bagian peran hasil berikutnya yaitu ketika struktur jabatan di bawah kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kemudian membagi peran kepada struktur jabatan di bawahnya lagi. Misalnya tadi kita kasih contoh peran yang diharapkan dari kepala sebagai tata usaha adalah pengiriman dokumen secara elektronik terlaksana sesuai SOP. Maka dapat kita lihat di bawahnya ada jabatan fungsional umum pengadministrasi, di mana perannya itu tersedianya dokumen yang telah di-scan sesuai SOP, kemudian tersampaikannya dokumen kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada analis organisasi yang mana perannya terlaksananya penerimaan dan pemeriksaan laporan dari satuan kerja atau unit kerja yang telah menetapkan standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis sesuai ketentuan yang berlaku, dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh matriks pembagian peran dan hasil ya. Ini masing-masing dibuat oleh struktur jabatan yang tadi berada di bawah kepala kantor Kementerian Agama kabupaten ya. Ini contoh pembagian peran dan hasil ya, yang dibuat oleh kepala seksi bimbingan masyarakat Islam untuk struktur jabatan di bawahnya. Misalkan
ada jabatan pelaksana, yaitu penyusun bahan pembinaan penghulu atau penyuluh dalam peran Kepala Seksi Bimas Islam. Pembinaan terhadap penyuluh agama terlaksana secara komprehensif, maka jabatan pelaksana penyusun bahan pembinaan penghulu atau penyuluh, perannya yaitu terlaksananya proses administrasi terkait pembinaan penyuluh sesuai ketentuan yang berlaku, terlaksananya kegiatan penyusunan dan penelahan bahan rekomendasi di bidang pembinaan terhadap penyuluh agama sesuai ketentuan yang berlaku, lalu tersedianya laporan di bidang pembinaan terhadap penyuluh agama sesuai ketentuan berlaku, dan seterusnya. Lalu berikutnya yaitu ada jabatan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Misalkan pada peran Kepala Seksi Bimas Islam, yaitu kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Peran penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA yaitu terwujudnya kelompok sasaran penyuluh potensial di lingkungan KUA kecamatan yang diberdayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu kepala penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA, ya, tadi ya contohnya mendapatkan peran sebagai maksudnya peran yaitu tersedianya laporan terkait fasilitasi lembaga keagamaan di lingkungan KUA kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian di bawahnya misalkan ada penghulu yang mendapat peran terlaksananya pengkajian terkait koordinasi dengan lembaga keagamaan di lingkungan KUA kecamatan, kemudian terlaksananya kegiatan koordinasi dengan lembaga keagamaan di lingkungan KUA kecamatan. Lalu berikutnya penyuluh agama sesuai peran yang didapatkan oleh penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA, maka terdapatlah peran penyuluh agama tersusunnya pemetaan kebutuhan kelompok sasaran di lingkungan KUA kecamatan, kemudian tersusunnya rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran di lingkungan KUA kecamatan, yang mana ini merupakan pembagian peran dari penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA, terwujudnya kelompok sasaran penyuluh potensial di lingkungan KUA kecamatan yang diberdayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada peran yaitu tersedianya kitab suci dan buku keagamaan di lingkungan KUA kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ternyata ini adalah merupakan peran jabatan pengadministrasi pada KUA, misalkan terlaksananya proses administrasi kitab suci dan buku keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kolom-kolom yang kosong-kosong ini sahabat ASN berarti jabatan-jabatan pada struktur ya, di bawah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA telah melakukan dialog kinerja ya, setelah melakukan pencapaian strateginya sudah teridentifikasi, dia tidak ada peran di sini. Jadi kolom yang diisi kolom yang mana pemangku jabatan tersebut mendapatkan peran. Berikutnya yaitu kami contohkan lagi, misalkan tadi kepala seksi pendidikan madrasah, dia mendapat peran madrasah yang menerapkan budaya mutu terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu turun ke struktur jabatan di bawahnya, misalkan JFU pengembang lembaga keagamaan, di mana dia mendapat peran tersedianya data madrasah yang menerapkan budaya mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
dan seterusnya. Lalu ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala MIN, ya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di mana dia mendapat peran, ya. Kita lihat dulu peran kepala seksi madrasah, kepala seksi pendidikan madrasah di atasnya, kemudian peran kepala MIN-nya yaitu terwujudnya penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu wujudnya, lalu misalkan ada terwujudnya program keagamaan pada madrasah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ada contoh guru pada MIS, ya. Ada catatannya ini contoh dengan Satminkal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Misalkan mendapat peran, ya, terlaksananya penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum pada kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu terlaksananya program keagamaan pada kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tersedianya laporan pelaksanaan program keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Di bawahnya ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala MTSN, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala MTSS, dan guru pada MTSS. Lalu guru pada MAS, ini hampir sama dengan di atas tadi, ya, perannya. Setelah melihat peran dari kepala seksi pendidikan madrasahnya dan seterusnya, berarti berikutnya sahabat ASN, misalkan tadi peran guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala MIN, yaitu contohnya terwujudnya program keagamaan pada madrasah sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu membagi peran kepada guru, yaitu terlaksananya program keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu tersedianya laporan pelaksanaan program keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada juga contoh peran dari kepala MIN, yaitu terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka di sini ada tenaga pendidik yang mendapat peran, yaitu terlaksananya proses administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ini ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala MTSN. Kami beri contoh, yaitu mendapat peran terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, misalkan membagi peran kepada kepala urusan tata usaha, kemudian mendapatkan peran yaitu terlaksananya proses administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh terakhir. Misalkan tadi dibagi lagi, yaitu kepala urusan tata usaha, misalkan perannya terlaksananya proses administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, ya, dan seterusnya. Misalkan untuk peran ini tadi, maka ada jabatan pengelola pendidikan misalnya, maka dia mendapat peran dan membuat dan merekap daftar hadir guru dan pegawai pada urusan tata usaha dan laporan sekolah setiap bulan, lalu mengelola data siswa sebagai operator emis serta buku mutasi siswa. Sahabat ASN, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP tahap kelima, membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya.